Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya sahabat channel Lansia Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga saat menyaksikan video ini, sahabat semua dalam keadaan sehat, tenang, dan penuh semangat. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi kami selain bisa kembali hadir dan menyapa sahabat semua yang luar biasa, yang telah melalui perjalanan hidup panjang dan penuh warna. Boleh kami tahu, sahabat saat ini sedang menonton dari kota mana? Dari pelosok desa yang asri, dari kota besar yang hiruk-pikuk, atau dari tempat yang penuh ketenangan dan keheningan? Berapa usia sahabat saat ini? Sudah menginjak kepala 6? Atau mungkin sudah lebih? Bagaimana kabarnya tubuh hari ini? Apakah kaki masih kuat melangkah ke halaman? Apakah tangan masih nyaman menggenggam cangkir teh hangat di pagi hari? Kami doakan, semoga tubuh sahabat tetap kuat, pikiran tetap jernih, hati tetap lapang, dan hidup semakin diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semoga setiap langkah sahabat senantiasa diberi kelancaran, setiap keluhan tubuh berkurang, dan setiap hari menjadi peluang baru untuk bersyukur dan berbagi kebahagiaan. Sahabat yang kami hormati, usia 60 tahun bukan usia sembarangan. Di balik angka itu, tersimpan cerita-cerita perjuangan, kenangan bersama keluarga, air mata haru, tawa bersama sahabat, dan mungkin juga luka yang diam-diam disimpan rapi dalam hati. Usia 60 adalah babak penting dalam kehidupan manusia. Sebuah tahap di mana kita sudah melewati banyak hal, mendidik anak, bekerja keras puluhan tahun, melihat perubahan zaman, bahkan mungkin juga telah melepas orang-orang tercinta. Tapi, inilah momen yang justru berharga. Mengapa? Karena sekarang adalah saatnya untuk merefleksikan perjalanan hidup dan menata pola pikir yang baru, hidup yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas. Di bab pertama ini, mari kita mulai dengan satu langkah kecil namun sangat penting, menyadari bahwa hidup belum selesai. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada cahaya di ujung lorong. Lansia bukan berarti selesai. Lansia adalah masa panen, masa memetik buah dari pohon kehidupan yang sudah kita tanam sejak muda. Dan untuk bisa menikmati masa ini dengan utuh, kita perlu menata pola pikir, membentuk cara pandang baru yang lebih positif, penuh semangat, dan memberi makna. Mari kita jujur sejenak, sahabat. Mungkin ada di antara kita yang merasa sedih karena sudah tidak seaktif dulu, merasa tidak dibutuhkan lagi, atau merasa hidup tidak seberwarna dulu saat anak-anak masih kecil, rumah masih ramai, dan pekerjaan masih padat. Perasaan seperti itu wajar. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, justru bisa menjadi beban mental yang merampas kebahagiaan kita. Maka disinilah pentingnya kita melatih kembali pola pikir. Pola pikir adalah kunci. Ia seperti kacamata. Apa yang kita lihat akan sangat bergantung pada jenis lensa yang kita pakai. Kalau lensa kita buram, semua akan tampak kelabu. Tapi kalau kita membersihkan lensa itu dan menggantinya dengan lensa syukur dan semangat, dunia akan terlihat jauh lebih cerah. Sahabat Lansia Sehat, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan membentuk emosi kita. Dan emosi sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Pikiran yang penuh syukur akan membuat tubuh lebih ringan. Pikiran yang damai akan membuat jantung berdetak lebih teratur. Dan pikiran yang bahagia akan mendorong tubuh memproduksi hormon endorfin, yang memberi efek menyenangkan secara alami. Jadi, mulai hari ini, mari kita ucapkan kepada diri sendiri, saya masih berharga. Saya masih berguna. Saya masih bisa bahagia. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak harus memaksakan diri mengikuti apa yang dilakukan anak muda. Yang penting adalah bagaimana kita bisa tetap merasa puas, damai, dan bermakna dengan apa yang bisa kita jalani. Momen usia 60 tahun ini adalah waktu terbaik untuk merenung, membersihkan hati dari beban lama, dan menanam pola pikir baru. Kita akan belajar bersama bagaimana membentuk cara pandang yang positif, menggantikan keluhan dengan rasa syukur, mengganti rasa tidak berdaya dengan kekuatan batin, dan menata kembali hidup agar tetap memiliki arah, walaupun jalannya mungkin lebih perlahan. Setiap bab setelah ini akan membimbing sahabat untuk memahami satu persatu bagian dari pola pikir sehat di masa lansia. Dari bagaimana cara kita melihat diri sendiri, bagaimana melepaskan beban masa lalu, hingga bagaimana menetapkan tujuan baru dan menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Tetaplah bersama kami dalam perjalanan ini, sahabat, karena setiap langkah kecil, setiap pemikiran positif, akan membawa kita lebih dekat kepada hidup yang lebih baik dan berkualitas. Mari kita lanjut ke bab berikutnya. Saatnya membuka jendela pemahaman baru, bahwa usia 60 bukanlah batas,
melainkan sebuah awal dari hidup yang lebih penuh makna. Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa. Di bab pertama kita telah memulai langkah penting, menyapa usia 60 tahun dengan hati terbuka dan pikiran yang tenang. Kini, mari kita melangkah ke tahapan yang lebih dalam, mengenali dan mengubah cara pandang kita terhadap usia tua. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari tindakan besar. Kadang, ia hanya perlu satu hal kecil, mengubah cara berpikir. Bayangkan sahabat sedang berdiri di depan cermin. Apa yang sahabat lihat? Rambut yang mulai memutih, kulit yang mulai mengendur, keriput di sudut mata. Semua itu adalah tanda-tanda alami dari proses kehidupan. Namun, lebih penting dari itu, adalah apa yang sahabat rasakan terhadap bayangan diri di cermin itu. Apakah sahabat melihat seseorang yang sudah tua, atau seseorang yang penuh pengalaman dan semakin bijak? Banyak orang tanpa sadar membiarkan cara pandangnya dikuasai oleh kata tua, dan sayangnya, kata itu seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif, lemah, tidak produktif, tidak relevan, atau bahkan beban. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Usia hanyalah angka. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Mari kita ubah sudut pandang itu. Bukan, saya sudah tua, tapi saya sudah melewati banyak hal dan tetap berdiri. Bukan, saya tidak sekuat dulu, tapi saya telah belajar untuk lebih bijak dan sabar. Bukan, saya sudah selesai, tapi saya masih punya babak baru yang bisa saya jalani dengan makna. Sahabat channel Lansia Sehat, setiap pikiran adalah benih. Jika kita terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa kita sudah tidak berguna, maka benih itu akan tumbuh menjadi keyakinan yang melemahkan. Tapi jika kita menyirami benih keyakinan bahwa kita masih berharga, bahwa kita masih bisa berkembang, maka hidup pun akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Disinilah pentingnya mengenali self-talk, atau cara kita berbicara kepada diri sendiri. Lansia yang terus mengatakan pada dirinya, saya sudah tidak mampu, saya terlalu tua untuk belajar, atau hidup saya tinggal menunggu waktu, secara tidak sadar sedang menanamkan pemrograman negatif ke dalam pikirannya sendiri. Sebaliknya, bayangkan jika sahabat mulai mengubah percakapan internal itu. Coba katakan, saya mungkin tidak secepat dulu, tapi saya tetap bisa. Saya tidak harus bisa semuanya, tapi saya bisa terus belajar. Setiap hari saya masih bisa memberi arti bagi orang di sekitar saya. Perubahan semacam ini akan sangat memengaruhi suasana hati, motivasi, dan bahkan kondisi fisik kita. Mari kita lihat contoh nyata. Ada seorang lansia bernama Pak Sulaiman, usia 67 tahun. Ia adalah pensiunan guru matematika. Ketika pensiun, ia sempat merasa kosong dan berpikir bahwa dirinya tidak lagi berguna. Tapi suatu hari, cucunya datang membawa soal matematika dan meminta bantuan. Sejak saat itu, Pak Sulaiman mulai rutin membantu anak-anak tetangga belajar. Sekarang, setiap sore rumahnya ramai oleh anak-anak yang belajar bersama. Pak Sulaiman kembali merasa hidupnya berarti. Apa yang berubah? Bukan usia Pak Sulaiman, tapi cara pandangnya terhadap usia dan kemampuannya. Dari yang awalnya merasa, saya sudah selesai, ia berubah menjadi, saya masih bisa memberi. Dan ini bukan hanya soal kegiatan. Ini tentang martabat, tentang harga diri, tentang cara melihat makna hidup. Jika kita terus menyematkan label tua dengan citra buruk, maka kita akan kehilangan semangat bahkan sebelum tubuh menyerah. Namun jika kita mengubah kata tua menjadi dewasa, bijak, berpengalaman, maka kita akan kembali menemukan harga diri yang selama ini mungkin tersembunyi di balik rasa lelah dan sakit-sakit di tubuh. Sahabat Lansia Sehat, salah satu tantangan di usia 60 tahun ke atas adalah tekanan sosial. Masyarakat sering menganggap lansia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Padahal, kenyataannya banyak lansia yang justru cepat beradaptasi, menggunakan smartphone, mengikuti kelas daring, bahkan aktif di media sosial. Semua itu adalah bukti bahwa yang membatasi kita sebenarnya bukan usia, tapi pola pikir. Jangan biarkan masyarakat yang belum memahami potensi lansia membuat sahabat merasa kecil. Kita bisa membuktikan bahwa menjadi lansia bukan berarti berhenti, tapi justru menjadi titik balik untuk hidup lebih lambat, lebih sadar, dan lebih bermakna. Penting juga untuk tidak mengurung diri dalam pemikiran, dulu saya hebat, sekarang saya hanya tinggal kenangan. Tentu, masa lalu adalah bagian berharga dari hidup kita. Tapi jangan sampai kenangan menjadi penjara. Lebih baik kita jadikan ia sebagai bahan bakar semangat.
Ingatlah bahwa hidup yang berkualitas tidak harus penuh prestasi. Hidup berkualitas adalah hidup yang disyukuri, dijalani dengan tenang, dan membawa kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang sekitar. Nah, bagaimana cara praktis untuk mengubah pola pikir ini? Berikut beberapa langkah yang bisa mulai dilakukan oleh sahabat semua. 1. Tulis afirmasi positif setiap hari. Luangkan waktu 5 menit di pagi hari untuk menulis kalimat positif seperti, "Hari ini saya bersyukur atas napas yang masih saya miliki. Saya berharga, dan keberadaan saya membawa makna. Saya terbuka untuk belajar dan mengalami hal baru." Lakukan ini setiap hari, dan lihat bagaimana suasana hati mulai berubah. 2. Kurangi menonton atau membaca hal yang melemahkan semangat. Pilih tontonan dan bacaan yang membangun. Terlalu banyak melihat berita buruk atau tayangan penuh kekerasan hanya akan membuat pikiran lebih gelisah. Gantilah dengan tayangan yang memberi inspirasi atau informasi kesehatan. 3. Bangun interaksi sosial yang sehat. Bergaulah dengan orang-orang yang memandang hidup secara positif. Hindari kelompok yang hanya berisi keluhan dan gosip. Bergabunglah dengan komunitas lansia yang produktif, seperti komunitas membaca, menulis, atau berkebun. 4. Tantang diri sendiri melakukan hal baru. Cobalah hal yang belum pernah sahabat lakukan. Mungkin berkebun, memasak resep baru, belajar komputer, atau ikut kelas daring. Setiap tantangan baru akan memperkaya pikiran dan memperluas sudut pandang. 5. Selalu ingatkan diri sendiri, hidup ini masih berjalan. Ucapkan ini dalam hati setiap pagi. Saya masih diberi hari ini. Artinya saya masih punya kesempatan. Dengan begitu, semangat untuk hidup akan terus tumbuh meski usia bertambah. Sahabat lansia sehat. Bab ini mengajak kita untuk menyadari satu hal penting. Usia tidak menentukan kualitas hidup. Yang menentukan adalah pola pikir kita terhadap usia itu sendiri. Kita bisa memilih, terus meratapi kelemahan, atau mensyukuri kekuatan yang masih tersisa. Kita bisa tenggelam dalam kenangan masa lalu, atau bangkit menyambut hari-hari baru dengan harapan dan semangat. Usia 60 bukanlah angka yang menakutkan. Ia adalah pertanda bahwa kita telah menempuh perjalanan panjang, dan kini saatnya menikmati hasilnya dengan tenang dan bahagia. Mari kita tanamkan dalam diri kita. Saya bukan tua. Saya berpengalaman. Saya bukan beban. Saya sumber kebijaksanaan. Saya bukan tinggal menunggu waktu. Saya masih punya tujuan. Setelah kita berhasil mengubah sudut pandang ini, maka langkah berikutnya adalah bagaimana menjaga pola pikir agar terus berkembang dan tidak terhenti. Karena itu, di bab selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang pola pikir bertumbuh, bagaimana agar pikiran kita tetap aktif, terbuka, dan tidak kaku meski usia telah lanjut. Tetaplah bersama kami dalam perjalanan ini. Hidup lebih baik di usia 60 tahun bukanlah mimpi, tapi pilihan yang bisa kita buat setiap hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang luar biasa. Setelah kita membahas bagaimana mengubah sudut pandang dari merasa tua menjadi berkualitas, sekarang saatnya kita naik satu tangga lagi dalam perjalanan menata hidup lansia yang lebih baik, yaitu membangun pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Istilah growth mindset diperkenalkan oleh psikolog Dr. Carol Dweck dari Stanford University. Dalam penelitiannya, beliau membedakan dua jenis pola pikir utama, fixed mindset, pola pikir tetap, dan growth mindset, pola pikir bertumbuh. Orang dengan fixed mindset cenderung percaya bahwa kemampuan mereka sudah tetap dan tidak bisa diubah. Sedangkan orang dengan growth mindset percaya bahwa mereka bisa terus belajar dan berkembang, tidak peduli usia atau kondisi mereka. Nah, banyak lansia tanpa sadar masuk dalam pola pikir tetap, merasa bahwa karena usia sudah lanjut, maka tidak perlu lagi belajar, tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman, dan tidak perlu mencoba hal-hal baru. Padahal, inilah jebakan yang harus kita hindari bersama. Mengapa pola pikir bertumbuh penting untuk lansia? Karena saat tubuh kita mulai melambat, justru pikiranlah yang harus tetap tajam. Saat tenaga mulai berkurang, semangat dan rasa ingin tahu harus tetap terjaga. Saat dunia berubah cepat, kita tidak boleh merasa tertinggal, tapi sebaliknya, kita bisa menjadi penyeimbang yang bijak dan adaptif. Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Kapan terakhir kali sahabat mempelajari hal baru? Kapan terakhir kali sahabat merasa penasaran terhadap sesuatu? Belajar tidak harus selalu formal, seperti ikut kuliah atau membaca buku tebal. Belajar bisa dimulai dari hal kecil. Belajar cara menanam bunga tertentu, mencoba masakan baru, mengenal teknologi baru seperti video call,
atau bahkan sekadar menanyakan sesuatu yang belum kita pahami pada cucu. Sahabat lansia sehat, pola pikir bertumbuh juga membantu kita melawan rasa minder dan takut gagal. Banyak dari kita di usia 60 ke atas merasa tidak percaya diri untuk mencoba hal baru karena takut tidak bisa. Padahal, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar. Bahkan anak kecil pun butuh jatuh berkali-kali sebelum bisa berjalan. Seorang nenek bernama Ibu Sri Wahyuni dari Yogyakarta, usia 71 tahun, membuktikan bahwa belajar tidak mengenal usia. Beliau baru mengenal teknologi WhatsApp di usia 68. Awalnya takut, sering salah tekan, kadang mengirim pesan yang keliru. Tapi beliau tidak menyerah. Kini, bukan hanya jago mengirim pesan, beliau juga aktif membagikan gambar, ikut grup pengajian daring, dan bahkan mengatur arisan keluarga lewat ponsel. Semua itu karena beliau percaya bahwa dirinya bisa belajar. Keyakinan seperti inilah yang perlu kita tumbuhkan. Bahwa otak kita tidak pernah berhenti berkembang, selama kita tetap merangsangnya dengan aktivitas positif dan rasa ingin tahu. Berikut beberapa cara praktis membangun growth mindset bagi sahabat lansia. 1. Lihat kesalahan sebagai peluang belajar. Setiap kali sahabat merasa melakukan kesalahan, jangan langsung kecewa. Coba ubah sudut pandang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kejadian ini? Misalnya, salah memasak, lupa menanam tanaman sesuai petunjuk, atau keliru memencet tombol ponsel. Itu semua wajar. Lebih baik salah daripada tidak mencoba sama sekali. 2. Ucapkan kalimat positif saat mencoba hal baru. Kata-kata memiliki kekuatan besar. Setiap kali sahabat mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan, ucapkan kalimat seperti, "Saya belum bisa, tapi saya sedang belajar. Saya tidak harus sempurna, saya hanya perlu mencoba." Kalimat-kalimat ini akan memprogram pikiran agar tetap terbuka dan tidak menyerah. 3. Luangkan waktu untuk mempelajari sesuatu yang membuat penasaran. Apapun yang membuat sahabat tertarik, misalnya tanaman obat, cara membuat kue, membaca Al-Quran dengan tajwid lebih baik, mengenal binatang langka, atau sejarah kampung halaman, jadikan itu sebagai bahan belajar harian. Rasa ingin tahu adalah bahan bakar utama pola pikir bertumbuh. 4. Gunakan teknologi secara positif. Di zaman sekarang, teknologi bukan hanya milik anak muda. Banyak lansia yang telah membuktikan bahwa mereka bisa menggunakan YouTube, Google, bahkan ikut kelas online. Jangan ragu untuk minta bantuan anak atau cucu untuk mengenalkan teknologi. Belajar mengetik di ponsel pun bisa jadi awal luar biasa. 5. Bergabung dengan komunitas lansia yang aktif dan belajar bersama. Carilah kelompok atau komunitas lansia yang punya kegiatan positif, misalnya komunitas membaca, senam bersama, belajar bahasa, atau membuat kerajinan tangan. Lingkungan seperti ini akan membuat sahabat termotivasi, karena ada teman yang juga semangat belajar. Sahabat lansia sehat. Menumbuhkan pola pikir bertumbuh di usia 60 tahun ke atas juga memberi manfaat besar bagi kesehatan otak. Menurut berbagai penelitian, otak akan tetap aktif dan terlindungi dari penyakit degeneratif seperti Alzheimer jika terus digunakan untuk berpikir, belajar, dan bersosialisasi. Aktivitas sederhana seperti mengisi teka-teki silang, membaca, bermain catur, atau bahkan mencoba menghafal lagu baru bisa memperkuat koneksi antar sel otak. Bayangkan otak kita seperti otot. Jika tidak pernah digunakan, maka ia akan melemah. Tapi jika terus dirangsang dan dilatih, maka ia akan tetap kuat meski usia bertambah. Lebih dari itu, growth mindset juga meningkatkan kesehatan mental. Lansia yang memiliki semangat belajar cenderung lebih bahagia, lebih percaya diri, dan lebih tahan terhadap stres. Mengapa? Karena mereka merasa hidupnya masih punya arah dan tujuan. Mereka tidak merasa hidupnya berhenti hanya karena sudah pensiun. Nah, sahabat channel Lansia Sehat yang budiman, sekarang mari kita simak beberapa contoh tokoh lansia yang berhasil membuktikan semangat belajar mereka. Grandma Moses, seorang nenek dari Amerika, baru mulai melukis saat usianya 78 tahun. Karyanya kemudian diakui dunia dan dipamerkan di galeri seni internasional. Colonel Sanders, pendiri restoran cepat saji KFC, baru berhasil mendirikan bisnisnya di usia 65 tahun setelah ditolak ratusan kali. Di Indonesia, banyak lansia yang sukses menjadi petani organik, penulis buku, bahkan motivator di usia senja. Apa kesamaan mereka? Bukan soal pendidikan atau modal besar, tapi soal keyakinan bahwa hidup bisa terus berkembang selama kita tetap mau belajar. Mereka tidak membiarkan umur menjadi penghalang.
Mereka menjadikan umur sebagai kekuatan. Pengalaman masa lalu menjadi modal, dan semangat belajar menjadi jembatan menuju masa depan yang bermakna. Akhirnya, sahabat yang baik, marilah kita tutup bab ini dengan satu pesan kuat. Kita boleh bertambah usia, tetapi semangat belajar dan bertumbuh tidak boleh pernah berhenti. Selama kita masih bernapas, masih bisa berpikir, maka kita masih bisa bertumbuh. Selama kita mau mencoba, maka kita masih bisa berubah. Dan selama kita menjaga semangat itu, maka hidup akan tetap berwarna. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana melepaskan beban batin yang mungkin masih membayangi, penyesalan, rasa bersalah, dan kecewa yang tidak sempat terselesaikan. Karena membangun hidup berkualitas juga berarti membebaskan hati. Mari lanjutkan langkah kita menuju hidup yang lebih damai dan penuh makna. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, kita telah melalui perjalanan penting, dari menyapa usia 60 dengan penuh penerimaan, mengubah sudut pandang tentang lansia, hingga membangun pola pikir yang bertumbuh. Sekarang, kita sampai pada bagian yang lebih dalam dan lebih personal, bagaimana melepaskan beban penyesalan masa lalu, dan menggantinya dengan rasa damai dan syukur. Mengapa ini penting? Karena sebanyak apapun kita belajar dan membangun pikiran positif, selama masih ada beban di hati, entah rasa bersalah, kecewa, marah, atau sedih, maka langkah kita akan selalu terasa berat. Kita seolah membawa karung-karung luka yang terus menyita ruang dalam hati. Dan ini bukan hanya soal emosi. Beban batin yang tidak terselesaikan juga berdampak pada tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa stres berkepanjangan, apalagi yang berasal dari emosi negatif terpendam, bisa memicu tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, melemahkan sistem imun, dan mempercepat penuaan sel. Sahabat lansia sehat, di usia 60 tahun ke atas, kita tidak lagi memiliki energi sebesar saat muda. Maka sangat penting untuk memilih apa saja yang pantas disimpan dalam hati, dan mana yang harus dilepaskan. Bayangkan hati kita seperti taman. Bila terlalu banyak gulma dan semak berduri dari masa lalu, maka bunga-bunga kebahagiaan tidak akan pernah bisa tumbuh. Lalu, bagaimana cara melepaskan penyesalan dan membangun ketenangan batin? Mari kita uraikan langkah demi langkah. 1. Mengakui bahwa penyesalan adalah bagian dari hidup. Setiap orang punya cerita. Tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa salah. Kita semua pernah melakukan hal-hal yang kita sesali, baik kepada orang lain, kepada diri sendiri, atau terhadap keputusan yang kita ambil. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Ada orang yang sudah puluhan tahun menyesali satu keputusan, misalnya soal pekerjaan, soal anak, soal pasangan hidup, bahkan soal hal-hal kecil yang sudah berlalu. Penyesalan tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu. Tapi mengakui bahwa kita dulu tidak tahu lebih baik, atau kita mengambil keputusan dengan pengetahuan terbatas, bisa menjadi pintu masuk menuju kedamaian. Katakan pada diri sendiri, saya sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang saya ketahui saat itu. Kalau saya bisa mengulang, tentu saya ingin lebih baik. Tapi sekarang, saya memilih memaafkan diri sendiri. 2. Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan berarti melepaskan beban yang selama ini kita genggam erat. Kita mungkin pernah disakiti oleh pasangan, anak, saudara, atau teman. Bahkan, luka itu bisa saja belum disembuhkan sampai sekarang. Tapi setiap kali kita mengingatnya dan marah kembali, maka luka itu akan terus berdarah. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk kita sendiri, agar hati kita tidak terus terbelenggu. Dan jangan lupa, kita pun perlu memaafkan diri sendiri. Tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada saat-saat di mana kita membuat kesalahan karena emosi, karena tekanan, atau karena keterbatasan. Biarkan masa lalu tinggal sebagai guru, bukan sebagai bayangan yang menghantui. 3. Berdamai dengan pilihan hidup. Sahabat mungkin pernah berkata, seandainya dulu saya memilih pekerjaan lain. Seandainya dulu saya mendengarkan nasihat orang tua. Seandainya dulu saya lebih dekat dengan anak-anak. Tapi hidup tidak bisa diulang. Dan, seandainya, adalah kata yang tidak akan pernah menemukan jawabannya. Yang bisa kita lakukan adalah menerima pilihan hidup kita dengan penuh keikhlasan. Apapun yang terjadi, pasti ada hikmah yang bisa dipetik. Dan selalu ada kesempatan kedua, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memperbaiki masa kini. 4. Fokus pada hal-hal yang masih bisa kita lakukan. Salah satu penyebab penyesalan yang terus berulang
adalah karena kita hanya fokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan. Coba balikkan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih bisa saya lakukan sekarang? Apa yang masih bisa saya bagikan untuk orang lain? Apa yang masih bisa saya nikmati hari ini? Misalnya, mungkin kita dulu jarang menghabiskan waktu dengan anak, tapi sekarang, kita bisa mendekatkan diri pada cucu. Atau dulu kita sibuk bekerja dan lupa menjaga kesehatan. Tapi sekarang, kita bisa rutin olahraga ringan dan menjaga pola makan. Setiap hari adalah kesempatan baru. Dan selama kita masih bernapas, kita masih bisa memperbaiki dan memperkaya hidup. 5. Menumbuhkan rasa syukur yang konsisten. Syukur adalah obat hati yang paling ampuh. Bukan berarti kita tidak punya masalah, tapi kita belajar untuk tetap menemukan hal-hal baik di tengah tantangan. Mulailah dengan bersyukur atas hal kecil. Bisa bangun pagi tanpa sakit. Bisa melihat matahari terbit. Masih ada yang mengingat kita. Masih bisa mencium aroma kopi atau teh. Tulis 3 hal yang sahabat syukuri setiap hari, dan rasakan bagaimana hati mulai terasa ringan. 6. Mengisi waktu dengan kegiatan bermakna. Luka batin akan semakin parah jika waktu dibiarkan kosong. Karena pikiran akan terus berputar mengingat hal-hal buruk. Maka, sibukkan diri dengan kegiatan yang bermakna. Ikut pengajian atau kegiatan sosial. Menulis catatan harian atau memoir. Berkebun, memasak, atau merajut. Menjadi relawan atau membantu tetangga. Aktivitas yang positif akan mengalihkan perhatian kita dari penyesalan menuju harapan baru. 7. Membangun koneksi spiritual. Pada akhirnya, salah satu cara paling kuat untuk melepaskan penyesalan adalah kembali kepada Tuhan. Bagi sahabat yang beragama, perbanyaklah ibadah, zikir, atau doa. Mohon ampun atas kesalahan yang pernah terjadi, dan minta bimbingan agar hidup kita menjadi lebih baik. Kekuatan spiritual mampu menyembuhkan luka yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Saat kita merasa bahwa Tuhan menerima dan mencintai kita, maka damai akan hadir dengan sendirinya. Sahabat lansia sehat, ada satu pepatah bijak, tidak ada kata terlambat untuk menjadi damai. Kita bisa memilih untuk terus memelihara penyesalan, atau mulai sekarang kita membuka lembar baru. Kita bisa hidup sebagai korban dari masa lalu, atau menjadi pemenang yang belajar dari pengalaman. Tidak ada gunanya menatap ke belakang terlalu lama, sebab hidup berjalan ke depan. Maka mari kita lepaskan karung-karung beban itu, satu demi satu. Kita bersihkan taman hati kita dari semak luka, dan kita tanami dengan benih damai dan bunga syukur. Dan saat hati kita mulai tenang, saat beban mulai terangkat, maka kita akan merasakan bahwa usia 60 bukan hanya tentang bertambahnya tahun, tapi juga bertambahnya kebijaksanaan, kelegaan, dan ketentraman. Di bab berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh lagi, menata arah hidup baru. Karena lansia yang damai akan lebih siap menyusun tujuan baru yang bermakna. Sahabat lansia sehat, hidup ini seperti buku yang panjang. Di usia 60 tahun, kita belum sampai halaman terakhir. Masih ada bab-bab baru yang bisa kita tulis dengan indah. Masa pensiun bukan masa untuk berhenti, tapi masa untuk meresapi, menyusun ulang, dan memilih apa yang paling ingin kita isi di sisa waktu hidup. Tujuan tidak harus besar, tapi harus bermakna. Tujuan tidak harus untuk dunia, tapi harus berguna bagi hati. Dan setiap tujuan, bila dijalani dengan ikhlas dan konsisten, akan membuat hari-hari kita lebih terang. Mari kita buat babak baru dalam hidup kita. Bukan tentang bekerja, tapi berkarya. Bukan tentang mengejar, tapi memberi makna. Bukan tentang membuktikan sesuatu, tapi tentang menemukan kembali siapa kita. Sahabat channel Lansia Sehat yang budiman. Dalam bab-bab sebelumnya, kita telah membahas bagaimana menerima usia dengan lapang dada, mengubah sudut pandang, membangun semangat belajar, serta memaafkan diri sendiri demi hidup yang lebih damai. Kita juga telah membangun arah dan tujuan baru agar hari-hari kita tak lagi kosong. Kini, kita akan memasuki satu aspek penting lainnya, hubungan sosial dan komunikasi yang sehat di usia lanjut. Mengapa ini penting? Karena manusia adalah makhluk sosial, dan di usia berapapun, kita tetap butuh berinteraksi, didengar, dipahami, serta dihargai. Usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tenaga mungkin tak lagi seperti dulu, tetapi kebutuhan untuk merasa berarti dalam hubungan dengan orang lain tetaplah sama kuatnya. Bahkan, bisa jadi lebih dalam dari sebelumnya. Mengapa lansia sering merasa kesepian? Sahabat,
Tidak bisa dipungkiri, banyak lansia mengalami kesepian. Kesepian ini tidak selalu karena tidak ada orang di sekitar, tapi bisa karena komunikasi yang terputus, rasa ditinggalkan, atau tidak merasa dihargai. Beberapa hal yang sering terjadi pada lansia. Anak-anak sudah dewasa dan sibuk dengan kehidupannya. Pasangan hidup telah tiada. Teman sebaya mulai berkurang. Tidak terbiasa menggunakan teknologi komunikasi yang modern. Merasa tidak bisa lagi nyambung dengan obrolan generasi muda. Kesepian ini jika dibiarkan bisa berdampak besar, sahabat, bukan hanya pada mental, tapi juga fisik. Riset dari Harvard dan WHO menyebutkan bahwa isolasi sosial pada lansia berkaitan erat dengan risiko depresi, demensia, penyakit jantung, bahkan kematian dini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga kesehatan hubungan sosial dan komunikasi. Langkah-langkah menjaga hubungan sosial yang sehat. 1. Bangun komunikasi rutin dengan keluarga. Jika sahabat tinggal bersama anak atau cucu, jangan ragu untuk membuka obrolan. Banyak lansia merasa sungkan karena takut dianggap cerewet atau merepotkan. Tapi kenyataannya, banyak anak-anak justru rindu obrolan orang tua, asal waktunya tepat dan bahasanya menyenangkan. Bagi yang tinggal sendiri atau berjauhan, manfaatkan teknologi. Telepon berkala. Seminggu sekali misalnya. Video call sederhana, dengan bantuan anak cucu untuk setting awal. Kirim pesan singkat, gambar, atau voice note. Mulailah dari hal-hal ringan seperti, "Tadi nenek coba masak resep baru loh. Kakek ingat waktu kecil kamu suka main layangan. Sekarang anakmu gimana?" Koneksi yang hangat bisa tumbuh dari kata-kata yang sederhana. 2. Jalin hubungan dengan teman sebaya. Hubungan sosial tidak hanya harus dengan keluarga. Teman sebaya justru kadang lebih bisa memahami cerita dan perasaan karena berada di fase hidup yang sama. Bangun kembali jalinan dengan teman lama. Undang kumpul kecil di rumah atau warung kopi. Bergabung dengan komunitas lansia. Senam pagi, pengajian, arisan RT, DLL. Buat grup WhatsApp kecil dengan sahabat masa muda untuk saling menyapa. Hubungan antar teman lansia bisa saling menguatkan. Cerita masa lalu, keluh kesah tubuh, atau pengalaman anak-anak bisa jadi bahan tertawa bersama yang menyehatkan hati. 3. Ikut dalam kegiatan sosial atau keagamaan. Menjadi bagian dari komunitas memberikan rasa diterima dan dibutuhkan. Kegiatan seperti pengajian mingguan, gotong royong membersihkan lingkungan, menjadi relawan dapur umum, posyandu, atau kegiatan RT RW. Berkontribusi dalam perayaan hari besar agama atau nasional. Sahabat akan merasa bahwa keberadaan sahabat masih berguna dan berpengaruh, meskipun tidak seaktif dulu. Rasa berguna inilah yang menjadi nutrisi batin bagi lansia. 4. Belajar teknologi untuk tetap terhubung. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Banyak lansia yang awalnya tidak paham, sekarang bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, bahkan Zoom. Mintalah bantuan anak atau cucu untuk mengajari. Cara video call, cara membalas pesan, cara menyimpan foto keluarga. Bayangkan sahabat bisa melihat cucu yang tinggal jauh hanya dengan sentuhan jari. Dunia jadi terasa lebih dekat, dan rasa kesepian pun berkurang. 5. Menjadi pendengar yang baik. Kadang, membangun hubungan bukan soal bicara, tapi soal mendengarkan. Menjadi pendengar yang sabar membuat orang di sekitar merasa nyaman. Saat anak atau cucu bercerita, tanggapi dengan senyuman dan pertanyaan ringan. Hindari langsung menghakimi atau membandingkan dengan zaman dulu. Contoh, "Anak, sekarang kerjaan makin berat. Ayah." "Ayah, iya, zaman sekarang memang beda. Tapi ayah yakin kamu bisa, karena kamu gigih." Kalimat seperti itu menyemangati dan memperkuat ikatan emosional. 6. Menjadi pencerita keluarga yang inspiratif. Sahabat bisa jadi penghubung generasi. Ceritakan kisah masa muda, perjuangan keluarga, atau nilai-nilai hidup yang pernah sahabat pegang. Tapi sampaikan dengan cara menyenangkan, bukan menggurui. Cerita-cerita ini akan menjadi warisan nilai dan mempererat hubungan antar generasi. Menghindari komunikasi yang merusak. Sahabat lansia sehat. Menjaga komunikasi sehat juga berarti menjauhi sikap-sikap yang membuat hubungan renggang, seperti terlalu sering mengeluh tanpa mendengarkan, mengungkit masa lalu secara negatif, memaksakan pendapat atau aturan zaman dulu, cemburu atau membandingkan kasih sayang anak kepada cucu atau menantu.
Ingatlah bahwa setiap generasi punya cara berbeda dalam berkomunikasi dan mengekspresikan perhatian. Bila kita belajar memahami dan menyesuaikan, maka komunikasi akan lebih harmonis. Bagaimana bila sahabat tinggal sendiri? Banyak lansia tinggal sendiri karena berbagai alasan. Apakah itu berarti harus pasrah pada kesepian? Tentu tidak. Justru sahabat bisa lebih leluasa membentuk jaringan sosial yang sehat. Bangun rutinitas pagi, menyapa tetangga, berjalan kaki keliling kompleks. Jadwalkan telepon rutin dengan anak mantan rekan kerja. Ikut komunitas daring untuk lansia yang memiliki minat serupa. Tulis buku harian atau catatan harian dan kirimkan ke keluarga. Tinggal sendiri bukan akhir dari kebahagiaan sosial. Dengan kesadaran, sahabat bisa menciptakan dunia sosial yang aktif dan menyenangkan. Tanda-tanda hubungan sosial yang sehat. Berikut beberapa tanda sahabat sudah membangun komunikasi dan hubungan sosial yang sehat. Merasa tidak kesepian walau sesekali sendirian. Masih punya semangat untuk menyapa orang lain. Merasa dihargai dan dimengerti. Punya orang yang bisa diajak bicara saat butuh dukungan. Mampu mendengarkan orang lain dengan penuh empati. Jika sahabat merasakan tanda-tanda itu, maka sahabat sedang menjaga kesehatan jiwa dan sosial dengan sangat baik. Sahabat channel Lansia Sehat. Di usia ini, sahabat tidak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Tapi menjadi seseorang yang tulus, terbuka, dan hangat dalam berhubungan dengan sesama, sudah sangat berarti. Ingatlah, terkoneksi secara sosial adalah salah satu kunci utama lansia yang bahagia. Tidak perlu ramai, cukup berkualitas. Tidak harus canggih, cukup tulus dan rutin. Mari kita terus membuka pintu komunikasi dengan keluarga, tetangga, sahabat, atau bahkan orang baru. Karena dari situlah, semangat hidup akan terus terjaga dan hari-hari akan terasa penuh warna. Sahabat channel Lansia Sehat yang kami hormati, setelah melalui 10 bab penuh makna, kita telah bersama-sama menjelajahi sebuah perjalanan batin yang luar biasa. Mulai dari menerima kenyataan usia, menanamkan pola pikir positif, terus belajar, merelakan beban masa lalu, membangun tujuan hidup baru, hingga mempererat hubungan sosial yang penuh cinta. Semua adalah bekal berharga untuk menapaki masa lansia dengan lebih tenang dan berkualitas. Usia 60 tahun ke atas bukanlah batas, melainkan fase kedewasaan yang lebih tinggi. Ini adalah masa di mana kita tidak lagi sibuk mengejar pengakuan, tapi lebih ingin memberi makna. Bukan lagi tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa dalam kita memahami dan mensyukuri hidup. Setiap langkah sahabat hari ini adalah inspirasi bagi keluarga dan lingkungan. Setiap senyuman sahabat adalah cahaya yang menenangkan bagi mereka yang mencintai. Dan setiap kata bijak yang sahabat sampaikan adalah warisan hidup yang tak tergantikan. Sahabat, tetaplah belajar, tetaplah bertumbuh, tetaplah berbagi, tetaplah menyapa. Karena selama jantung berdetak dan mata masih memandang pagi, kita selalu punya kesempatan untuk membuat hidup lebih baik. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Bantu kami sebarkan semangat ini kepada lebih banyak sahabat lansia di luar sana. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Mari terus saling menguatkan, karena hidup yang berkualitas selalu dimulai dari pikiran yang sehat dan hati yang tulus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan penuh makna dari channel Lansia Sehat.